Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan digabungkan di dalam acara War Room yang diadakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ada hadiah-hadiah menarik yang disediakan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai melewatkan acara ini. Orientasi DK dan HB diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 diadakan setelah ibadah kedua selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mendaftar, segera mengembalikan formulir pendaftaran dan diserahkan kepada Bapak Ari Yakob. Pentahbisan DPJ akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Ibadah dilaksanakan satu kali, dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati Emun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita datang memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar oleh telinga dan timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Yeay. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, menyediakan kelimpahan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yesusku, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Yes, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, oh Allah kita besar, Allah kita heran, oh Allah kita besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menyediakan segalanya di dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu tak pernah berhenti. Engkau hadirkan bagi kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami senantiasa meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu
ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau limpahkan berkat-Mu, Kau limpahkan yang terbaik. Aku percaya menyembah-Mu Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau tebus hidupku. Kau limpahkan kasih setia-Mu. Kau berikan yang terbaik. Kau berikan yang terbaik bagi hidupku. Ku berserah, ku percaya Kau segalanya. Kau berikan bagiku Tuhan. Kau berikan yang terbaik. Ku sembah Kau dan ku puji nama-Mu selalu. Kau Allah yang mengasihiku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Hatiku berterima kasih. Kau Allah yang mulia, Kau Allah ditinggikan. Oh, ya la 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 se.
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Waktu terus berjalan dan tak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Juli ini tahun 2023. Di mana kita juga menikmati segala penyediaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebagaimana tema di sepanjang bulan Juli ini adalah Jehovah Jireh, dan topik di minggu terakhir ini adalah tersedia segala berkat bagi yang mengasihinya. All blessings are available to those who love Him. Setelah Tuhan melihat dan merasakan Abraham lulus dari ujian ketaatan tanpa syarat atas perintah Tuhan, di mana ia rela mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Abraham mengasihi dan menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Maka Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah sebagaimana yang dituturkan dalam kitab Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bukti bahwa Abraham mengasihi dan menghormati Tuhan dengan takut dan gentar melebihi dari segalanya, yaitu dengan mentaati firman Tuhan tanpa syarat. Ketaatannya dilandasi dengan kasih dan hormat kepada Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan karena itulah maka Allah memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Bahkan lebih dari itu, keturunan Abraham menjadi keturunan yang perkasa, yang menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunan Abraham semua bangsa di bumi mendapat berkat. Atas ketaatan Abraham kepada Tuhan berdampak sampai hari ini dalam hidup kita, di mana kita memperoleh janji Tuhan itu sendiri kepada Abraham, yaitu kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus kita memperoleh pembebasan dari hukuman dosa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus tersedia segala berkat yang tak berkesudahan. Di dalam Yesus kita memperoleh pemeliharaan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh kita.
Di dalam Yesus kita hidup dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan penghiburan. Di dalam segala susah kita di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kita diberi penolong, yaitu Roh Kudus untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu kita hidup dalam rancangan Allah yang indah atas hidup kita. Bahkan oleh Roh Kudus menjadi jaminan untuk kita memperoleh seluruh penyediaan Allah di dalam Yesus Kristus. Bila kita hidup mengasihi, menghormati Tuhan lebih dari segalanya, dengan hidup mentaati firman Tuhan, maka penyediaan Tuhan di dalam segala hal yang kita butuhkan dan kita perlu dijamin dan pasti dilimpahkan atas hidup kita. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14, demikian: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana dan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kata berkat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga adalah diterjemahkan dari kata Yunani yologeho, to cause to prosper, yang menyebabkan menjadi hidup makmur, to make happy, untuk menjadi bahagia, to bestow blessings on, untuk melimpahkan berkat, favor of God, disukai oleh Tuhan, blessed, diberkati. Dalam hal ini Tuhanlah yang bertindak dalam ayat ini, Bapak Ibu. Kita dapat mengatakan bahwa Tuhan yang bertindak membuat hidup kita makmur, membuat kita menjadi bahagia, melimpahkan berkat dan disukai. Hal-hal yang Allah sediakan dan telah ditetapkan Allah bagi kita, yang mungkin di luar kemampuan kita untuk menghitungnya. Tetapi kita dapat menguraikan beberapa dengan melihat ayat yang telah kita bacakan tadi, yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Berkat yang Allah sediakan dan diberikannya kepada kita, pertama adalah pemilihannya sebagai orang kudus. Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa Dia telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, agar kita kudus dan
tanpa celah di hadapannya dalam kasih. Allah telah memilih untuk menjadikan kita kudus dan tak bercela. Dan semua itu karena kasih-Nya, kerelaannya, dan kasih karunia-Nya. Sungguh suatu berkat bahwa bahkan ketika kita telah mati dalam dosa, Allah memilih untuk mengulurkan kasih karunia kepada kita dan menawarkan keselamatan kepada kita. Ini bahkan lebih menakjubkan ketika kita menyadari bahwa Dia membuat keputusan itu bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Bagian yang kedua adalah diangkat kita sebagai anak-anaknya. Sebagaimana dicatat dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kerelaan kehendak Allah, Tuhan tidak hanya memilih kita untuk dikuduskan, tetapi Dia memberi kita status penuh sebagai anak-anaknya dengan segala manfaatnya. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka kita menerima akses penuh kepada Bapa, mampu memanggil Dia sebagai Bapa, dan kita sebagai anak-anaknya. Bagian ketiga adalah dijadikan kita yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6 dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Kata dikasihi, hal ini terkait dengan kasih karunia serta memberikan gagasan untuk membuat kita anggun atau menyenangkan melalui Kristus menjadi kekasih Allah. Ketika kita mengenakan Kristus, Bapa melihat keindahannya ketika Dia memandang kita, karena kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Darah Kristus telah menghapus kesalahan dosa-dosa kita dan diberi kita dapat berdiri di hadapan Bapa sebagai pribadi yang diterimanya dan disempurnakannya. Bagian keempat, penebusan dan pengampunan dosa melalui darah Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan karunia-Nya. Penebusan dan pengampunan merupakan dua sisi mata uang, yaitu dengan membayar tebusan untuk dosa-dosa kita, hutang dosa dihapuskan dan kita diampuni. Kita tidak lagi memiliki beban rasa bersalah karena melanggar hukum suci Allah. Penebusan berbicara tentang membeli kebebasan seseorang dengan membayar tebusan. Harga dosa-dosa kita, pembayaran untuk menebus kita dari penghukuman kekal telah dibayar penuh oleh darah Kristus. Di dalam Kristus kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah karena kita telah dibeli dan dibayar oleh darahnya. Dan sekarang kita memiliki kewajiban untuk memuliakan Tuhan dalam tubuh dan roh kita. Itu yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Bagian kelima, dapat mengetahui misteri atau rahasia kehendaknya. Efesus 1 ayat 8-10 dikatakan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Tuhan telah memberikan kita hikmat dan wawasan melalui firman-Nya dan telah menunjukkan kepada kita keinginannya untuk menyatukan segala sesuatu agar kita memuliakan Allah.
Karena semua ciptaan yang diciptakan olehnya untuk kesenangan Allah. Penyempurnaan rencananya adalah ketika segala sesuatu dan setiap orang dipersiapkan untuk memuliakan Dia dengan menyelaraskan diri kita dengan Dia melalui iman, dan kita menjadi bagian dari rencana dan tujuan sempurnanya. Bagian keenam adalah warisan diberikan kepada kita melalui Kristus. Efesus 4 ayat 11-12 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kepada kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Apa yang dimaksud dengan warisan itu? Tetapi seperti ada tertulis, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kekayaan, kemuliaan, hadirat Allah, rumah kekal, ini bahkan tidak menggores permukaan dari semua berkat yang menjadi milik warisan kita. Apa yang Allah Bapa punya di bumi dan di surga menjadi milik yang dapat dinikmati oleh anak-anaknya di dalam Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Bagian yang ketujuh adalah pemeteraian Roh Kudus. Ayat 13-14 Efesus 1 mengatakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, Dia memberikan tanda kepemilikannya kepada kita, menjamin keamanan kekal kita sampai hari Kristus membawa kita kepadanya. Selain itu kita memperoleh hak dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu menjadi sekerja Allah. Kami adalah duta yang membawa pesan rekonsiliasi negeri asing. Itu yang dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Dan kita adalah mempelai Kristus. Kita telah tersedia bagi kita damai sejahtera yang melampaui pengertian kita. Dan kepastian bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 39. Itulah berkat yang telah tersedia dan dikaruniakan kepada orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah, yaitu orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya mentaati firman tanpa syarat. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Bagaimanakah kita dapat mengakses semua berkat ini? Dapat dan mudah diakses oleh semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu dengan cara hidup, melakukan dan mentaati firman-Nya tanpa syarat. Allah telah menyediakan segala berkat di bumi, di surga, dan diberikannya kepada orang yang mengasihinya, yaitu orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan mengasihi Tuhan dengan hidup mentaati firman-Nya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan,
Sungguh kami bersyukur kepadamu. Begitu besar Engkau mengasihi kami. Sehingga Engkau telah mengaruniakan segala berkat-Mu dalam hidup kami, baik di bumi maupun di dalam surga, melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami bersyukur oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk kami percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan karenanya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami untuk kami hidup mentaati semua firman-Mu, sebagai wujud kami mengasihi-Mu, sebagai wujud kami mencintai-Mu ya Tuhan kami. Dan kami percaya bahwa segala berkat yang di bumi di surga itu, kami dapat menikmati itu semua ya Tuhan kami. Kami hidup dalam kelimpahan berkat-Mu itu, karena memang Allah telah menyediakan itu bagi kami dan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi hidup yang mengasihi Tuhan, yaitu dengan mentaati firman Tuhan itu oleh kekuatan dan tuntunan Roh Kudus atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita angkat kedua belah tangan kita. Allah yang hidup terus menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di mana juga Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk datang menghampiri Engkau. Datang kepada Engkau bersujud menyembah memuji Engkau. Dan dengan hangat cinta-Mu ya Tuhan, Engkau peluk kami. Engkau berikan kami kehangatan dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, bahwa Engkau terus menyertai kami dan memimpin kami dan memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menyertai engkau di dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkah
Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.